Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Melji Moron, NIM 1941018, kelas SIPB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren data mining dalam bidang penjualan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian dari data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining juga seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga menggunakan teknologi artificial intelligence. Di dalam data mining itu sendiri, ia memiliki fungsi utama. Fungsi utama dalam data mining itu ada dua. Yang pertama itu adalah deskriptif, yang kedua adalah prediktif. Fungsi deskriptif sendiri dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses tersebut diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dalam fungsi deskriptif data mining juga kita bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Baik, yang kedua itu ada fungsi prediktif. Fungsi prediktif sendiri merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Jadi dari pola-pola tersebut kita dapat mengetahui berbagai variabel yang ada di dalam data itu sendiri. Ketika kita sudah menemukan pola, maka pola itu yang bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Karena itulah fungsi sebagai prediksi, sama halnya dengan melakukan predictive analysis. Fungsi ini juga kita bisa gunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini. Fungsi ini juga bisa memudahkan atau menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membuat hal penting tersebut menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di dalam data mining juga kita akan membahas tentang metode data mining. Ada dua metode dalam data mining. Yang pertama itu proses pengambilan data. Yang kedua adalah teknik dalam proses pengambilan data. Proses atau tahap-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Prosesnya kita bisa sebagai berikut. Yang pertama ada data cleansing, proses di mana data-data yang tidak lengkap mengandung error dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data untuk mengetahui tentang pengolahan data. Yang kedua data integration, proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga selection, proses seleksi ini untuk pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat ada data transformation, proses transformation data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agresi data. Yang kelima ada data mining, proses yang paling penting dalam DM. Data mining akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam ada pattern evaluation, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dan diidentifikasi berbagai resume berdasarkan yang telah diberikan. Yang terakhir itu ada knowledge presentation, merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini, teknik visualisasi yang bertujuan membuat user dalam pengertian menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Yang berikut, apa saja teknik yang bisa digunakan dalam proses data mining, yaitu adalah teknik dalam proses penambangan data. Yang pertama, prediction modeling, yaitu adalah dua teknik classification dan value prediction. Yang kedua, database segmentation, melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen cluster untuk record yang sama. Yang keempat, link analysis, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record yang individu
atau sekumpulan record dalam database. Yang keempat ada definition detective, sebuah teknik untuk mengidentifikasikan outlier yang menginterpretasikan sebuah divisi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kelima adalah nearest neighbor, yaitu teknik memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang sering digunakan dalam data mining. Yang keenam ada clustering, merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Yang terakhir adalah decision tree. Decision tree ini merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap mode yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk penggolongan data. Selain itu juga, di dalam data mining ada juga permasalahan data mining. Yang pertama adalah metodologi mining, yang kedua user interaction, yang ketiga application and social impact. Di dalam metodologi mining ada juga menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan skabilitas. Di dalam user interaction itu terdapat bahasa query, penambangan data. Di dalam user interaction itu ada bahan query, penambangan data, dan penambangan ad hoc, ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data. Dan yang terakhir, application and social impact itu ada penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat, perlindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Pembahasan terakhir yaitu contoh penerapan data mining. Yang pertama, market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk memasarkan target manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama itu ada target pemasaran, misalnya menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama, minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis lalu lintas pasar, itu menemukan hubungan antara produk penjualan. Yang ketiga ada profiling pelangganan, yaitu jenis pelangganan apa yang akan membeli produk apa. Yang ketiga ada analisis kebutuhan pelanggan, itu untuk mengidentifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa yang akan menarik untuk pelanggan yang baru. Yang kedua itu ada corporate analysis dan risk management. Itu dalam struktur perusahaan bisa digunakan untuk prediksi retentis pelanggan unworthy yang lebih baik. Di dalamnya itu ada perencanaan keuangan dan evaluasi set, analisis dan prediksi arus kas, analisis klien contingency untuk mengevaluasi aset. Yang kedua ada planning, perencanaan sumber data, merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Yang ketiga persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan menempatkan harga berbasis kelas produser. Yang terakhir itu fraud detection, meaning unusual patterns. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mining, maka akan bisa terlihat dari jutaan transaksi yang masuk, pendekatan aplikasi.